Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali kita dipertemukan Allah, ya. Kembali kita memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat yang tidak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Dan Allah juga sudah menyampaikan kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hai orang-orang yang beriman, nikmat Allah itu begitu banyak yang diberikan kepadamu. Dan apabila engkau mensyukuri nikmat Allah itu, maka engkau akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Dan apabila engkau kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Ya, di sini kita tahu bahwa kalau misalkan kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita, maka kita menjadi orang-orang yang kufur dan mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam marilah kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ketika disebutkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa langsung bersalawat kepada beliau, karena salah satu nabi atau satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat untuk kita itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, sahabat surga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, baiklah pada kesempatan kali ini kita merenung, ya, kita udah masuk ke dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung, penuh ampunan dan penuh rahmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Dan bulan Ramadan cuman ada satu kali dalam setahun. Bulan ini perlu kita maksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum tentu di tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang mungkin kita impikan untuk bertemu dengan bulan yang penuh rahmat ini. Ya, sahabat surga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, seandainya bulan ini atau bulan Ramadan kali ini adalah bulan yang terakhir bagi kita, mungkin sedetik lagi kita tidak bisa menghirup, ya, udara yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan nauzubillah, ya. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita maksimal beribadah kepada Allah, memperbanyak tilawah, memperbanyak sholat tahajud, sholat rawatib, dan semua, ya, ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah wajib, ibadah sunnah yang telah diwajibkan Allah kepada kita kuatkan dalam bulan ini. Karena di satu sisi kita tidak tahu, ya, kapan Allah akan menjemput kita, kapan Allah akan mengambil nyawa kita, seperti itu. Jadi kita manfaatkan momentum Ramadan ini, momentum untuk memperbaiki diri, seolah-olah kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Karena kenapa? Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, memotivasi, ya, untuk memotivasi para sahabat agar mereka meningkatkan keimanannya kepada Allah, seolah-olah besok tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan atau Ramadan berikutnya. Jadi mulai Ramadan tahun ini, saat ini juga kita memperbanyak amal ibadah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin kita ini adalah umat atau makhluk yang banyak dosa. Jadi kita mohon ampunan kepada Allah, menangis kepada Allah dalam salat tahajud, menangis dalam ibadah-ibadah yang lain kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Mumpung bulan Ramadan ini, kita kuatkan ibadah kita lagi, dan mudah-mudahan kita memang tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa, ya, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini Allah sudah memperlihatkan bahwa orang-orang yang berpuasa itu nanti outputnya adalah takwa. Jadi takwa yang diminta di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi Allah bagaimana? Di setiap tindak tanduk perbuatan kita itu Allah mengawasi kita. Mau sampai kemanapun kita pergi, mau di benteng manapun kita berada, sembunyi, itu Allah pasti akan melihat kita. Jadi kalau itu yang tertanam dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan pernah mau melakukan maksiat. Karena kenapa? Allah selalu mengawasi kita. Kemudian derajat takwa yang kedua yaitu adalah selalu menjalankan ketaatan kepada Allah. Apa aja ketaatan kepada Allah? Nah, salah satunya adalah yang saum Ramadan ya, yang kita laksanakan pada saat ini. Kemudian ketaatan apalagi yang bisa mencapai derajat takwa itu adalah diantaranya berbakti kepada orang tua, kemudian tidak menzalimi saudara kita sesama muslim. Itu juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pengen dia bermaksiat atau pengen dia menzalimi saudaranya karena dia tahu itu dilarang sama Allah, akhirnya dia tidak melakukan hal itu. Kemudian dia mungkin jiwa mudanya lagi bergelora, pengen identitas dirinya diakui, akhirnya ketika ditegur sama orang tuanya dia tidak terima dan melawan kepada orang tuanya. Tapi seorang pemuda yang taat kepada Allah, dia tidak melakukan itu. Karena kenapa? Dia tahu itu salah satu bentuk wujud tidak ketaatan kita kepada Allah. Jadi mulai saat ini, mulai detik ini, jadikan ini adalah Ramadan terakhir kita dan berbuatlah semaksimal mungkin ibadah kepada Allah, seolah-olah besok kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Ya, sahabat surga yang dicintai Allah, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah giroh ibadah kita kepada Allah, dan kemudian kita menjadi hamba yang bertakwa ya, yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Sahabat surga yang dicintai Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Alhaqum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Segala kebenaran datang dari Allah, segala kesalahan datang dari diri saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf. Akhirul kalam saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.